video yang coba saya tampilkan buat teman-teman. Jadi, sebelum masuk ke materi, eee, videonya kalau misalnya di-search di YouTube bisa judulnya Sulaisis. Itu jadi tadi kalau misalnya kita lihat, ya kebiasaan bapaknya sama anaknya dia, eee, ta bantu tali sepatu anaknya gitu sebelum sekolah segala macam, tapi kemudian bapaknya karena bekerja di tempat kerjanya, ada bahaya di tempat kerjanya dan dengan cara kerja yang tidak aman, kemudian akhirnya terjadi insiden di tempat kerjanya. Nah, itu yang berakibat akhirnya, kehilangan tangannya, yang bikin itu, kemudian ini jadinya kebiasaan dia di tiap pagi hari tadi untuk mengikatkan tali sepatu anaknya jadi tidak bisa, dilakukan kembali. Nah, ini Eee, termasuk ini ya, bisa kita ambil pelajaran lah, lesson learned. Karena kalau di safety itu biasanya memang selalu kita, mengambil pelajaran dari seluruh kejadian, baik itu yang sudah kejadian maupun potensi bahaya yang belum kejadian, dan harapannya tidak ada kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja kita, di perusahaan. Jadi, itu buat awalan teman-teman semuanya. Saya coba ini kalau materi PowerPoint saya ini udah muncul nih, Bu Arti udah slideshow udah muncul kah, Bu? Sorry, Apa yang tampilan materinya belum, Pak. Ini masih video yang di oh screen, nggak, ya. saya share screen karena saya window tadi Mas, share screen aja. Oke, kemudian kalau di slideshow muncul ya? Ya, sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya slideshow? Ya, jadi teman-teman sesuai yang sudah disampaikan tadi, mungkin lebih banyak pagi ini saya akan sharing untuk implementasi HC activity, HC program di tempat kerja dan improvement yang biasa kami lakukan, tujuannya tadi ya untuk memastikan tempat kerja kita tuh dalam kondisi yang aman gitu, tidak ada terjadi, insiden. Tadi, mungkin sudah disampaikan di awal ya, tadi sudah disampaikan di awal, kalau jadi tadi mungkin sudah disampaikan di awal, jadi, saya sendiri saat ini, di PT CKB, Cipta Kerja Bahari, kebetulan memang di industri logistik dan baru, 1,5 tahun lah. Jadi saya lama sebelumnya saya dari, bidang konstruksi, di mana saya pengalaman kerjanya sendiri 12 tahun lah berarti untuk di HIC sendiri. Jadi dari lulus teknik industri UGM, dari awal kerja saya langsung sudah di bidang HSE. Agak, niche lah, termasuk yang agak berbeda gitu dibanding banyak teman-teman, kita yang dari lulusan industri itu biasanya kebanyakan mungkin tidak ngambil jalur KSE. Nah, tapi saya salah satunya lah dari sedikit itu yang kemudian, berkecimpung di dunia HSE dan berlanjut sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Nah, jadi, ini mungkin pengenalan aja, jadi nanti teman-teman, bisa, ya ini berkenalan dengan saya, nanti kalau misalnya in person atau ada yang di Jakarta segala macam bisa ketemu, mungkin nanti bisa juga nggak apa-apa tegur aja, kita bisa kayak ngobrol. Saya biasanya dengan anak-anak muda itu, ya kita selalu being relevan lah ya dengan sekarang gitu. Jadi banyak justru teman-teman yang sekarang tuh banyak ngasih feedback-feedback yang banyak, positif gitu. Jadi kita saling sharing makanya, jadi nggak kebetulan aja saya lulusnya lebih dulu gitu bareng sama Bu Arti gitu, satu angkatan gitu. Nah, teman-teman pun juga pasti akan, mengalami proses, karirnya masing-masing dan mudah-mudahan nanti dilancarkan semuanya. Nah, ini mungkin buat awalan dari teman-teman, jadi video itu sebenarnya, relevan karena di HSI sendiri atau di K3 tuh kita punya global problemnya itu adalah, kondisinya saat ini based on statistik, jadi ada ILO, Global Statistik itu menyatakan, di seluruh dunia ini tentunya setiap, 15 detik itu ada satu pekerja yang meninggal setiap 15 detik. Ada kejadian 153 pekerja kecelakaan setiap 15 detik dan total tuh
dalam keseluruhan satu dunia itu 313 juta gitu, terjadi kecelakaan setiap satu tahunnya. Dalam satu tahun ada 2,3 juta yang meninggal dan 26 juta yang kehilangan hari kerjanya dalam setiap tahun. Jadi ada injury yang levelnya di bawah fatality atau meninggal dunia itu ada lost time injury, nah itu ada 26 juta sekitar itu. Dan akibatnya pun juga secara ini GNP dunia pun turun sekitar 4% akibat dari terjadi kecelakaan kerjanya ini. Kalau kita lihat number-nya ini jumlahnya sangat banyak dan ini memang potret kita di hari ini, teman-teman gitu. Jadi, di Indonesia pun jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja itu pun juga, based on statistiknya juga jumlahnya cukup banyak terjadi setiap tahunnya dan itu challenge buat kita memang untuk bisa memastikan tempat kerja kita ya zero insiden ya, atau tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja kita. Sehingga memang diperlukan, langkah-langkah ataupun upaya yang harus kita lakukan di masing-masing tempat kerja untuk memastikan kecelakaan kerja ini tidak terjadi. Nah ini yang akan, kita bahas, kita sharing gitu lebih banyak di hari ini tuh terkait dengan upaya-upaya apa, yang dilakukan terutama untuk di tempat kerja saya saat ini, untuk di PT TKW sendiri di bidang logistik. Nah, untuk, outline-nya nanti akan kami sampaikan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ada overview-nya, kemudian nanti kita lihat notice, sebenarnya CKB itu seperti apa, perusahaan apa, kemudian dari sisi HSE potretnya seperti apa saat ini, kemudian nanti implementasi yang sudah berjalan, serta improvement yang kami lakukan. Nah, nanti di akhir, season akhir, saya senang banget bisa berdiskusi, nanti kita ada sesi, tanya jawab juga kalau teman-teman ada yang mau bertanya selama, nanti sharing session ini saya sampaikan, kalau ada yang ingin lebih mendapatkan penjelasan lebih detail atau ada yang kurang, dipahami misalnya atau ingin bertanya apapun silakan aja nanti di bagian akhir. Oke, jadi, yang pertama, jadi, saya akan mau coba sampaikan terkait dengan untuk, di CKB sendiri, sebelum masuk di bidang HSE-nya, CKB ini perusahaan integrated logistic services, teman-teman. Jadi, memang servisnya kita tuh meliputi, di transportasi dan logistik solution, jadi, proses supply chain-nya itu kita, provide mulai dari warehouse management-nya, kemudian juga, dari warehouse management, kemudian ada custom clearance-nya untuk terkait dengan dokumen, ekspor impornya, kemudian transportnya itu terdiri dari ada inland transport atau land transportation, transportasi daratnya, kemudian ada sea transportation, transportasi by lautnya, dan serta air freight-nya, transportasi lewat jalur udaranya. Dan kemudian juga ada warehouse management-nya untuk penyimpanan, barang-barangnya dari customer, sampai kemudian nanti akan di-deliver ke, customer-nya itu sendiri. Kemudian, eee, ini detailnya untuk services yang kita miliki, jadi tadi ada freight management-nya, jadi mencakup untuk, layanan pengiriman barang, baik itu secara domestik maupun internasional, pengiriman kargo melalui jalur darat, udara, dan laut. Kemudian tadi ada custom clearance untuk layanan ekspor impor, kemudian ada juga untuk yang project logistik ini adalah untuk layanan pengiriman spesifik yang case-nya dia, unik ya. Ya jadi yang, muatannya yang lebih berat dan muatannya cukup besar. Kita menyebutnya OWAS gitu. Kemudian menyediakan layanan warehouse management, kemudian menyediakan layanan untuk, sektor-sektor yang terlibat pengeboran hingga eksplorasi. Jadi ada supply based services. Di sisi lain kemudian juga ada juga yang terkait, tadi ya shipping-nya untuk si transportnya, kemudian juga dry bulk logistiknya, kemudian, port management ada juga beberapa skop bidang usaha anak perusahaan kami yang bergerak untuk port management-nya, jadi untuk penanganan di pelabuhannya, serta juga untuk penyediaan layanan penyimpanan, untuk barang-barang, dari luar daerah pabean Indonesia atau kita nyebutnya PLB, Pusat Logistik Berikat, atau nama lainnya, BLC, Bandar Logistik, Center. Nah, untuk bisnisnya kami sendiri di PKB, itu kita, dari Sabang sampai Merauke, jadi memang sebarannya cukup,
luas, di mana total employee-nya untuk keseluruhan itu lebih dari 1.600 dengan pengalaman di bidang logistiknya sudah lebih dari 20 tahun. Kami juga ada handling untuk warehouse, manajemennya itu lebih dari 250.000 square meter yang terpisah di 14 lokasi. Kemudian juga ada yang PLB-nya ada di 8 lokasi. Kemudian juga memiliki 40 strategi global, logistik partnersnya juga bekerja sama. Nah, ini untuk sebaran lokasinya di CKB sendiri, di total ada di 51 sampai dengan tahun lalu, ini update tahun lalu, 51 location yang terdiri dari 38 kota dan terdiri dalam 24 provinsi dari Aceh sampai dengan di Jayapura. Oke, nah dari sisi HSE sendiri, saat ini CKB ini sudah tersertifikasi untuk ISO System Management-nya. Kalau untuk yang terkait HSE atau K3 itu kita ada di 45.001 saat ini. 45.001 2018. Kemudian yang terkait lingkungan kita tersertifikasi 14.001 2015 dan yang terkait dengan quality itu di ISO 9.001. Nah, di luar ISO standar internasionalnya, di dalam standar nasionalnya kita juga tersertifikasi untuk yang terkait dengan HSE adalah SMK 3, jadi dari Kemenaker, kemudian ada SMK PAU, Sistem Manajemen Keselamatan untuk dari perusahaan angkutan umum dari Kementerian Perhubungan, dan juga tersertifikasi untuk melakukan handling dangerous good atau B3 yang tersertifikasi dari Kemenhub juga. Kemudian ini beberapa achievement kami, kita beberapa mendapatkan awarding dari pemerintah, dari government terkait penghargaan Zero Incident di beberapa lokasi kita, serta juga dapat apresiasi dari customer-customer kami yang CKB bekerja sama terhadap customer tersebut, memberikan service, support service logistiknya terhadap customer-customer tersebut. Oke, itu untuk potretnya di CKB sendiri. Nah, kemudian kita akan sharing juga. Saya coba akan sharing untuk HSE Management System Implementation yang coba dijalankan untuk di CKB sendiri dalam upayanya untuk memastikan kecelakaan kerja itu tidak terjadi di lokasi kerja. Jadi di CKB sendiri kami mendevelop ada framework-nya adalah 13 elemen ini. Jadi kita membuat framework 13 elemen dari policy and leadership sampai dengan reward and punishment yang dari 13 elemen ini sebenarnya juga part of dari siklus PDCA yang biasa teman-teman mungkin juga sudah dapatkan gitu ya pemahamannya untuk plan siklus PDCA. Jadi ada dari meliputi dari perencanaannya ke penerapannya, kemudian ada melakukan proses checkingnya, tindakan pemeriksaan koreksinya, dan kemudian melakukan continuous improvement-nya. Nah, dari masing-masing 13 elemen ini yang kemudian akan coba kami sharing bentuk-bentuk pelaksanaannya di tempat kerja itu seperti apa. Supaya teman-teman pun juga ada gambaran real pelaksanaan untuk program K3 atau HSE di tempat kerja itu kalau di perusahaan logistik misalnya dan dari referensi kami yang dijalankan di CKB seperti apa contohnya. Nah, kita akan coba share untuk implementasi dari masing-masing elemen tersebut dari 13 elemen yang ada tadi. Jadi yang pertama dan yang paling utama sebenarnya adalah terkait policy and leadership gitu. Jadi ini bagian part of dari kalau di PDCA itu di plan. Nah, ini untuk menjalankan sistem manajemen di perusahaan tentunya diwajibkan secara ISO maupun secara sistem manajemen dari SMK 3 yang dari pemerintah, dari Kemenaker mempersyaratkan dari PP 50 itu ada mempersyaratkan kita harus memiliki kebijakan operasional khusus untuk terkait dengan pelaksanaan HSE. Jadi memang kami ada kebijakan untuk integrated management system-nya, juga ada turunan 4 kebijakan spesifik terkait HSE-nya. Ada kebijakan terkait penggunaan narkotika dan alkohol,
kebijakan mengemudi karena memang core-nya karena di logistik itu aktivitasnya adalah terkait dengan transportasi dan warehouse, jadi juga ada sub kebijakan yang khusus mengatur untuk terkait aktivitas mengemudi. Kemudian juga ada sub kebijakan untuk, stop work authority atau kebijakan untuk karyawan diperkenankan untuk menghentikan pekerjaan apabila melihat kondisi yang tidak aman di lokasi kerja tersebut. Dan juga, yang terakhir ada juga kebijakan terkait HC values. HC values ini adalah merupakan 12, guidance, panduan perilaku yang akan dijadikan sebagai, guideline untuk karyawan-karyawan kami bekerja agar dapat bekerja sesuai standar, keselamatan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah itu, kita masukkan sebagai HC values yang akhirnya, diharapkan dapat melekat ke masing-masing karyawan untuk bisa menjalankan pekerjaannya secara aman. Nah ini part of dari implementasi si, kebijakan yang elemen yang pertama terkait dengan policy and leadership ini sendiri. Nah, dari kebijakan tersebut tentunya kalau on paper dokumennya sudah ada, tapi hanya disimpan saja di, server atau, di dokumen di dalam file gitu misalnya, itu tidak akan jadi bermanfaat atau tidak berguna apapun gitu. Sehingga memang pentingnya untuk juga melakukan sosialisasi secara periodikal berkala gitu terhadap, karyawan-karyawan yang bekerja di lokasi tempat kerjanya yang, frontline-nya gitu, yang bekerja di lapangannya untuk mereka bisa memahami kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut di awal tadi oleh perusahaan. Bagian dari policy and leadership, terutama di aspek leadership-nya, kami juga ada program untuk melakukan namanya manajemen walkthrough. Ini jadi melakukan kegiatan, berkeliling, di lokasi area kerja kita untuk melihat, apakah area kerjanya sudah dalam kondisi yang aman. Jadi secara rutin gitu melihat dengan manajemen turun langsung, kemudian juga berinteraksi juga dengan, karyawan untuk misalnya mengecek atau bertanya, berdiskusi terkait pemahamannya mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Nah itu bagian dari kesinambungan program yang biasa kami jalankan untuk di elemen pertama. Kemudian di elemen kedua, kami ada menjalankan terkait dengan compliance to legal and other requirement. Nah ini, bagian dari aspek HSE itu kita selalu, dihadapkan untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan maupun juga standar requirement yang telah ditetapkan. Jadi kalau peraturan perundangan itu ada spesifik misalnya peraturan dari Kemenaker, peraturan dari KLH untuk terkait lingkungannya, atau dari Kemenkes itu untuk terkait health-nya dan seterusnya. Jadi itu ada ketetapan-ketetapan yang sudah diatur secara undang-undang, nah itu kita jalankan monitoring-nya. Jadi ini bentuk misalnya contoh saja sampling gitu, kita memonitor untuk setiap operator-operator, ini yang tertera di sini adalah nama operator forklift-nya gitu, masa berlaku SIO-nya, jadi untuk dia bisa mengoperasikan, alat beratnya atau forklift itu harus dalam kondisi dia sudah punya SIO terlebih dahulu, kondisinya harus valid gitu. Kalau tidak valid, maka akan jadi tidak comply terhadap peraturan perundangannya. Apalagi kalau case-nya tidak punya SIO sama sekali, maka itu sudah menjadi pelanggaran aspek, ketiga dan nanti akan ada sanksi tentunya baik dari internal perusahaan dan bisa jadi kalau itu lead to terjadinya akhirnya insiden karena ada orang yang tidak memiliki SIO itu bisa jadi, dapat teguran juga itu nanti dari, pihak, stakeholder kita Kemenaker misalnya gitu. Nah kemudian ini ada contoh lain untuk, kompetensi personel yang lain, di luar kompetensi orang, kita juga memastikan untuk kompetensi alat-alat kerja, equipment, alat berat yang kita gunakan pun juga itu harus dalam kondisi telah mendapatkan kelayakan sertifikasinya gitu. Ini beberapa contohnya. Dan ini dalam prosedur penanganan itu pun ada aturan guideline SOP-nya yang, terkait gitu untuk menjalankan si, monitoring ini maupun, compliance-nya terhadap beberapa peraturan tersebut. Nah, itu yang elemen kedua. Yang berikutnya di elemen ketiga adalah terkait pelaksanaan pelatihan atau di, HSE, masih bagian dari fase planning untuk di siklus PDCA-nya. Jadi memang di bagian planning itu pentingnya untuk memastikan kompetensi karyawan itu telah dilengkapi terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pekerjaan. Di mana,
ketika memang kompetensinya, pemahamannya mereka terhadap potensi bahaya di lokasi kerjanya telah didapatkan, harapannya mereka ketika bekerja sudah dapat, lebih aware terhadap beberapa potensi bahaya yang ada di lokasi kerjanya tersebut, di masing-masing area kerjanya. Nah, ini ada beberapa program training sebenarnya, ada meliputi HSE HSE induction, materi training terhadap karyawan, pun juga untuk tamu-tamu yang datang untuk ke area kerja kami pun juga kita akan berikan orientasi terlebih dahulu, sebelum berkeliling atau masuk ke lokasi kerjanya. Jadi kewajiban-kewajiban apa maupun informasi, terkait apabila terjadi kondisi keadaan darurat, itu mereka udah tahu harus ngapain dan seperti apa yang, perlu dilakukan. Nah, ini beberapa detailing aja untuk contoh materi trainingnya tadi saya bilang, beberapa, untuk, karyawan bekerja nanti mereka akan lihat tuh kompetensi-kompetensinya nih. Ini beberapa list kompetensi yang perlu dilengkapi untuk masing-masing karyawan dan kemudian di-schedule-kan untuk pemenuhan training kompetensinya di dalam 1 tahun tersebut untuk dilakukan refreshment training-nya. Oke. Nah, kemudian masih dalam juga, eee, plan di siklus PDCA-nya, kita melakukan namanya vendor management. Di CKB kami dalam melakukan kegiatan pekerjaan kami, kita sering juga bekerja sama dengan beberapa vendor-vendor, mitra kerja yang ditunjuk untuk membantu CKB dalam melakukan pekerjaannya. Jadi semacam kontraktornya atau subkontraktornya dari CKB lah, untuk melakukan pekerjaan. Nah, vendor management ini kami lakukan untuk memastikan vendor-vendor tersebut, standar pelaksanaan kerjanya mereka pun juga mereka telah mengikuti standar safety yang diharapkan, yang telah dijalankan oleh CKB sendiri. Jadi, kemudian vendor di-assess, dilakukan penilaian, sampai akhirnya nanti juga ada, bagiannya untuk, melakukan dalam kontrak assign kontrak dengan si vendor tersebut, ada pertimbangan dari aspek safety-nya juga. Jadi kalau secara safety-nya kurang baik, maka si vendor tersebut akan bisa jadi, tidak terpilih dalam proses, mereka untuk bekerja, untuk support CKB. Jadi ini satu kesatuan untuk melakukan assessment sampai nanti untuk, seleksi vendornya dalam proses tender. Kemudian itu untuk yang elemen 1 sampai 4 untuk terkait fase, siklusnya di plan. Nah, untuk, di elemen 5 kita udah bicara untuk di fase implementasinya atau do-nya sendiri untuk di PDCA. Jadi karena HSE itu meliputi dari health, safety, dan environment, tentunya di masing-masing aspek ini ada program-program yang dijalankan secara spesifik masing-masing. Untuk dari sisi health sendiri, ada pelaksanaan program MCU terhadap, karyawan, jadi melakukan medical check-up. Kita ingin memastikan untuk karyawan-karyawan sebelum melakukan pekerjaan itu telah dalam kondisi yang sehat, ya. Proses untuk memastikan mereka sehat dari, pelaksanaan medical check-up ini sendiri. Jadi kalau misalnya nanti ada temuan dalam kondisi pelaksanaan MCU-nya ada yang tidak, ada catatan gitu, maka perlu di-follow up terlebih dahulu untuk dilakukan konsul ke dokter spesialis lainnya gitu, dokter spesialis yang terkait gitu dengan penyakitnya misalnya kalau ada temuannya. Terpisah, selain MCU ada juga program health melakukan untuk program drug and alcohol test. Jadi melakukan random sampling untuk pengecekan, konsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang, secara periodikal. Ini tujuannya untuk memastikan karyawan itu tidak dalam kondisi yang dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang ketika bekerja. Karena ketika mereka dalam kondisi terpengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, tentunya fokusnya akan berkurang dan bisa mengakibatkan bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Terpisah ada juga untuk program melakukan pemeriksaan, air minum yang dikonsumsi untuk, oleh karyawan gitu di masing-masing lokasi kerja. Nah, itu bagian dari program health yang biasa kami lakukan. Ada juga kita di sisi health juga ada program stretching atau program olahraga gitu, kita juga ada program klub rutinnya gitu, ada melakukan olahraga secara rutin, olahraga komunal, jadi seperti futsal,
kemudian tenis, lari, dan lain-lain gitu, sesuai dengan hobinya masing-masing itu dilakukan, di masing-masing area, tapi untuk yang rutin di lokasi kerjanya biasanya kita lakukan untuk stretching atau senam lah sebelum melakukan pekerjaan. Nah, untuk di sisi safety-nya sendiri, ini ada beberapa program yang dijalankan untuk memastikan pekerjaan itu berlangsung dengan aman. Nah, ini yang pertama adalah terkait readiness to work dan permit to work. Jadi, prinsipnya adalah melakukan cek terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan, aspek-aspek safety-nya telah dilengkapi. Jadi nanti baik itu, terkait dengan inspeksi APD, misalnya APD-nya sudah lengkap apa belum atau masih layak apa tidak. Kemudian melakukan inspeksi atau memastikan checklist terhadap lisensi atau sertifikasinya. Melakukan kegiatan pre-work briefing atau toolbox meeting atau berkumpul lah dan menyampaikan, pesan keselamatan dan potensi bahaya untuk di area kerja masing-masing. Kemudian juga ada kegiatan untuk, job safety analysis atau risk assessment, jadi melakukan, analisa resiko terhadap potensi bahaya yang akan kemudian terjadi. Apakah potensi bahayanya telah diidentifikasi semua atau belum? Kemudian apabila telah diidentifikasi, apakah juga itu sudah dilakukan, action plan selanjutnya atau closing atau mitigasinya terhadap, resiko yang ada. Sehingga kemudian ketika ini sudah ready, kemudian juga ada untuk bisa membuat work permit-nya. Permit-nya nanti akan bisa dikeluarkan dan mereka dapat bisa melakukan pekerjaan. Oke, itu salah satu, program untuk kita memastikan pekerjaan dapat berlangsung secara aman dari aspek safety. Ter terpisah kemudian ada paralel juga ada program tadi kita melakukan patrol, jadi keliling untuk observasi, lapangan dan hazard hunting. Jadi melihat potensi bahaya yang ada di lokasi kerja, memastikan, untuk peralatan kerja, lokasi lingkungan kerja itu untuk seluruh kondisi yang tidak aman, maupun ada perilaku-perilaku yang tidak aman tuh bisa diintervensi dari awal gitu, sehingga akhirnya insiden tidak terjadi. Kemudian juga, dari sisi environment untuk itu kita ada beberapa program, misalnya contohnya untuk pelaksanaan housekeeping gitu. Jadi teman-teman mungkin juga familiar dengan 5S, ada Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, ini pun juga kita jalankan kalau di logistik sendiri untuk memastikan area kerja itu kondisinya clean, tertata rapi, kemudian juga potensi barang yang akhirnya sudah ditata rapi ini akan, potensi bahaya apabila nanti tersandung, kemudian atau terkena benturan dan lain-lainnya itu bisa dihindari gitu dengan kita sudah jalankan, 5S ini. Ini 6S, 1+S, S1-nya adalah safety ya, jadi 6S biasa kita jalankan. Nah, kemudian di selanjutnya masih bagian dari, do-nya, apabila terjadi perubahan, terhadap cara bekerja, atau kemudian terhadap ada perubahan, struktur organisasi atau orang dan lain-lainnya, kami menjalankan untuk manajemen of change-nya gitu. Jadi, selalu dianalisa terlebih dahulu, dampak dari perubahan yang terjadi ini apa, kemudian action plan yang akan dilakukan apa, kemudian disosialisasikan untuk, perubahan tersebut ke karyawan yang terkait gitu. Misalnya ada perubahan layout, ini contohnya layout untuk, di office gitu. Jadi struktur office-nya mengalami renovasi, perubahan struktur, tempat mejanya, kemudian struktur kantornya berubah, sehingga kemudian akan berpengaruh juga terhadap titik-titik, alat tanggap daruratnya atau penempatannya. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap posisi karyawan berada di mana, mereka akan mengikuti rute evakuasi menuju pintu darurat yang terdekat di mana. Nah, itu perlu dipahami, mekanismenya apabila terjadi perubahan tersebut dengan menggunakan si manajemen of change. Selanjutnya, di implementasinya juga ada kita menjalankan inspeksi terhadap peralatan-peralatan yang akan digunakan. Jadi alat berat, kemudian APD, itu tuh, dan lain-lainnya gitu, masih banyak inspeksi lainnya dilakukan untuk sebelum pekerjaan dilakukan. Jadi memastikan kondisi peralatan dalam kondisi yang
aman dan, telah terinspeksi gitu, sebelum alat tersebut digunakan. Di sisi lain, untuk dalam kondisi ini apabila APD-nya ada kondisi yang tidak layak, misalnya seperti ini ada sepatu yang nggak layak, kemudian rompi yang udah kurang baik, nah ini bisa dilakukan, replacement atau penggantian apabila udah kondisinya tidak layak. Karena apabila masih menggunakan APD yang tidak layak akan mengurangi juga efektivitas APD tersebut untuk sebagai, apa ya, mengurangi tingkat keparahan apabila terjadi, bahaya gitu misalnya. Oke, kemudian juga part of dari implementasi atau di bagian do-nya kita melakukan komunikasi. Jadi komunikasi ini tentunya, kuncinya dari HSE pun juga salah satunya adalah untuk, menyamakan pemahaman, atau awareness, seluruh karyawan terhadap aturan-aturan atau standar operasi prosedur SOP-nya untuk melakukan pekerjaan secara aman. Buat orang HSE mungkin ini udah hal yang biasa gitu, tapi kalau terhadap karyawan yang mungkin mereka sebelumnya belum pernah, bekerja atau yang baru masuk gitu misalnya, atau kemudian yang tidak terbiasa untuk bekerja dengan sesuai aturan HIT, ini, perlu sekali untuk dilakukan, apa ya, reminder secara terus-menerus untuk aturan-aturan tersebut. Sehingga memang ada program untuk selalu melakukan kegiatan pre-work briefing dan HSE sosialisasi secara periodikal, ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Nah, itu dilakukan untuk memastikan karyawan terkomunikasikan untuk pesan-pesan keselamatan yang mereka perlu pahami sebelum mereka bekerja. Nah, ini bentuk komunikasi selain tadi melakukan kegiatan sosialisasi ini pun juga ada dalam bentuk buletin atau kemudian campaign, kemudian ada bentuk, visual campaign, jadi pemasangan banner, kemudian juga digital blasting by email atau by WhatsApp group gitu. Ini untuk bisa mengetahui, eee, potensi-potensi bahaya maupun topik-topik yang, perlu dipahami oleh karyawan. Dan ini dilakukan pun secara reguler, periodikal gitu. Kalau untuk yang buletin ini bisa seminggu sekali, ada yang sebulan sekali juga. Kemudian bagian dari do juga kita memastikan dari elemen 9 ada untuk emergency equipment inspection-nya. Jadi memastikan, peralatan tanggap daruratnya, jadi ada kotak P3K, ada APAR, ada hidran, dan lain-lain, itu tuh dalam kondisi yang siap digunakan dan telah dalam kondisi yang baik dan siap digunakan gitu. Sehingga apabila ada terjadi kondisi darurat, ada kecelakaan kerja yang tidak diharapkan misalnya terjadi, ini bisa dipakai untuk alat tanggap daruratnya. Bisa dibayangkan kalau kita nggak lakukan inspeksi, ternyata ada kebakaran, aparnya dalam kondisi ketika disemprot, dia nggak keluar gitu atau mampet gitu, karena nggak pernah dilakukan inspeksi misalnya. Atau misalnya ada injury, tangan tergores, ketika ngecek ke kotak P3K ternyata nggak ada fasilitas penanganan P3K-nya, ternyata entah hilang, entah itu dipakai dalam kondisi habis, atau dalam kondisi expire karena itu udah lama nggak diganti dan seterusnya. Nah, ini sehingga memang part of dari memastikannya pun juga harus memastikan alat tanggap darurat itu dalam kondisi yang, apa ya, aman dan, ready untuk digunakan gitu sebelum nanti ada terjadi kecelakaan. Kemudian dari sisi timnya sendiri, ini juga telah dibentuk. Jadi di masing-masing lokasi kerja tuh kita membentuk tim emergency response. Jadi ada tim untuk melakukan penanganan keadaan darurat. Itu ada yang meliputi ada yang bertugas sebagai tim pemadam kebakarannya, ada tim yang melakukan penanganan pertamanya, tim stretcher dan seterusnya. Ini dilakukan pelatihan namanya emergency drill. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan, tim ini tuh, telah memiliki kompetensi dan juga telah melakukan, pelatihan sebelumnya sehingga ketika terjadi kondisi real yang tidak diharapkan, mereka dalam kondisi yang siap untuk melakukan penanganan pertama. Oke, nah ini elemen selanjutnya kita masuk ke elemen 11 documentation itu terkait dengan, cek, di siklus PDCA-nya, jadi melakukan pemeriksaan dan pengecekan. Nah, ini ada annual activity, di dokumentasi ini kita menjalankan, tadi
beberapa program, 13 elemen ini termasuk dituangkan di dalam annual activity plan programnya dan akan dimonitor setiap bulannya. Jadi ini pewarnaan kuning dan hijau ini adalah plan versus aktualnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah hijau, berarti ini dia akan terlaksana. Misalnya di reschedule akan ada warna oranye misalnya gitu. Dan ini benar-benar dimonitor sehingga memang berjalannya program tuh ada KPI-nya yang jelas gitu untuk, di masing-masing lokasi ada kerja. Dan diminta untuk mereka membuat reporting pelaksanaannya, terkait program-program yang sudah dijalankan tadi. Kemudian di elemen 12, bagian dari juga kita melakukan external audit, dan internal audit juga. Jadi ada audit dilakukan dari eksternal, melibatkan pihak ketiga, dan juga di sisi internal perusahaan pun juga kita melakukan internal audit. Tujuannya tadi adalah untuk audit tadi, untuk memastikan ya kesesuaiannya terhadap compliance, baik itu dari ISO standar maupun dari SMK 3 misalnya atau SMP, SMKPAU tadi. Jadi, dengan kita telah memastikan itu comply, ya harapannya, insiden di lapangan pun juga akan jauh berkurang. Dan ini yang terakhir, bagian dari continuous improvement-nya, program-program tadi itu, akan ditunjang dengan pelaksanaan, reward and punishment. Karena teorinya adalah kalau misalnya sistemnya sudah sangat baik gitu di develop-nya, ternyata dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik dan tidak ada, apa ya, tidak ada sanksi untuk bagian tidak menjalankan, maka efektivitasnya akan jauh berkurang. Sehingga memang diperlukan ada program reward and punishment ini, yang dilakukan secara balance gitu. Kalau misalnya ada pekerja yang dia berperilaku positif, kita akan berikan, reward untuk apresiasi terhadap, perilaku positifnya. Tapi sebaliknya, apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan safety-nya tersebut, maka akan ada punishment yang akan ditetapkan ke mereka. Tujuannya adalah untuk menjadikan mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya, maupun ada beberapa peraturan sebenarnya juga yang tidak boleh dilanggar sama sekali, apabila dilanggar pun bisa langsung berakibat, pekerjanya langsung dikeluarkan dari perusahaan. Contoh misalnya, pekerjanya mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, nah itu udah, nggak ada toleransi sama sekali, itu langsung dikeluarkan, gitu. Nah, itu bagian dari 13, program, 13 elemen yang kami jalankan di CKB sebagai upaya untuk memastikan, area kerja dalam kondisi yang aman tanpa terjadinya kecelakaan. Di CKB kami pun juga, selalu melakukan improvement dan inovasi. Tujuannya adalah untuk juga, bagian dari continuous improvement tadi, selalu mencari ide, memperbaiki untuk hal-hal yang, ada gap-nya dan kemudian ada perbaikannya sehingga bisa selalu, apa ya, menjadi lebih, baik lagi gitu dari kondisi yang sebelumnya. Karena, setelah dilakukan 13 program tadi pun misalnya masih selalu ada gap-gap, hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, bentuk-bentuk improvement-nya, ini yang pertama contohnya kita ada menetapkan, dan membuat untuk HC values tadi yang udah disampaikan sebagai sebuah kebijakan, di mana ini menjadi panduannya atau nilai-nilai yang harus melekat ke karyawan. Ada 12, HC values gitu, dari fit to work sampai dengan smoking hot work, itu yang akan melekat ke karyawan, mereka harus ngapain sih, terkait apa, nah itu tuh kita bikinkan guideline-nya. Nah ini dalam pelaksanaan campaign HC values ini juga tujuannya adalah untuk meningkatkan safety culture atau budaya keselamatan di perusahaan, di mana itu ada beberapa tingkatannya gitu. Saat ini CKB sudah di tahapan proaktif, untuk harapannya nanti akan meningkat kembali sampai dengan nanti di fase generatif gitu kalau teori safety maturity levelnya. Nah ini ada program-program SFLIS itu ada campaign-nya, ada visual campaign, digital campaign, ada training, ada spesifik program. Nah, ini beberapa gambaran lah improvement yang pertama coba kami lakukan. Kemudian ini juga kami tadi bagian dari pelaksanaan readiness talk tadi, kita menjalankannya juga dengan, digitalisasi. Jadi saat ini udah banyak program, kita udah meninggalkan, pekerjaan paperwork dan seluruhnya, dijalankan by, apps gitu atau by digital gitu. Nah, program paperless ini pun, sedang
mungkin sudah 70-80% kami jalankan untuk keseluruhan paperwork, keseluruhan, checklist-checklist yang harus dijalankan, termasuk yang readiness to work ini sendiri. Jadi ini tadi bagian untuk memastikan pekerjaan sebelum pekerjaan dilakukan tadi dalam kondisi yang aman dan, telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan. Nah, ini dilakukan secara digital. Kemudian tadi ada, stop work authority yang, kita memberikan, kewenangan pada seluruh karyawan untuk mereka diberikan hak yang sama untuk dapat menyetop pekerjaan apabila ditemukan adanya kondisi yang tidak, kondisi yang bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi itu mau levelnya yang worker sekalipun atau level yang tidak berhubungan dengan pekerjaan secara langsung misalnya, yang di office misalnya, ketika mereka menemukan ada pelanggaran di lapangan, ada kondisi yang bahaya di lapangan, mereka berhak untuk menghentikan pekerjaan. Tujuannya adalah untuk memastikan jangan sampai kalau didiamkan akhirnya tidak ada yang nyetop, akhirnya terjadi kecelakaan. Sehingga ini ada kita memberikan kewenangan untuk karyawan untuk dapat melakukan penyetopan pekerjaan apabila melihat kondisi yang tidak aman. Kemudian, bagian juga tadi dari paperless kita melakukan digitalize checklist, selain RTW tadi readiness to work, ada juga beberapa tools checklist seluruhnya ini sudah dilakukan by web basis dan app by app juga gitu. Jadi tujuannya untuk memudahkan pelaksanaannya dilakukan oleh karyawan, dengan menggunakan, digital by app gitu untuk proses pengisiannya. Ini kemudian juga di warehouse, dilakukan safety improvement dengan melakukan pengecekan, alat-alatnya, yang digunakan tadi forklift, kemudian alat-alat berat lainnya dilakukan pengecekan P2H-nya, pengecekan sebelum alat tersebut digunakan dengan juga mengisi, form yang ada di apps-nya sebelum digunakan. Kemudian di bagian improvement juga ada proses untuk, menambahkan safety zone light. Jadi ini adalah, forklift gitu, kemudian di sisi forklift tersebut itu ada penambahan lampu untuk mengetahui, jarak aman dari pergerakan forklift tersebut. Sehingga diharapkan tidak ada karyawan yang masuk di dalam, zona merah yang sudah ditambahkan safety zone light tersebut. Eee, Kenapa ini dijalankan improvement-nya karena memang salah satu potensi bahaya kalau misalnya di warehouse sendiri, pekerja tuh ada yang, dia dalam posisi terlalu dekat dengan, forklift yang digunakan misalnya sehingga, ada potensi untuk pekerja tersebut kemudian tertabrak dan lain-lain. Nah itu yang kita hindari kemudian kita bikin improvement untuk menggunakan safety zone light ini, yang bisa dilihat sebagai guidance-nya pekerja, ketika ada di lokasi kerja. Kemudian, untuk visitor sendiri ini improvement pun tidak hanya terkait dengan safety, terkait dengan health. Sebelum ada tamu yang datang ke lokasi, kerja kita, kita akan meminta untuk mereka mengisi untuk visitor registration form dan juga untuk melakukan pengecekan, monitoring mereka gitu. Jadi mereka akan menyertakan hasil medical check up-nya untuk tamu tersebut, apakah dalam kondisi yang sehatkah untuk memasuki lokasi kerja kita gitu. Jadi itu bagian untuk controlling, memastikan untuk tamu pun yang, melakukan visit dalam kondisi yang sehat gitu dan diketahui gitu kondisi kesehatannya dari karyawan yang kemudian menerima atau yang mendampingi selama si tamu visitor tersebut masuk ke lokasi kerja di CKB. Kemudian dari sisi security juga kita mengimplementasikan ada CCTV tentunya di seluruh coverage area titik-titik yang kritikal di dalam lokasi warehouse, kemudian juga security 24 jam, serta ada control room untuk memastikan, pekerjaan yang dilakukan di setiap critical area itu termonitoring, karena security isunya. Oke, mungkin, eee, penjelasan saya di session ini, sementara saya cukupkan terlebih dahulu dan kita mungkin saya kembalikan ke Bu Orchid ya. Ini
apakah kita langsung lanjut untuk ke tanya jawab? Dipersilakan, Bu Orchid. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya, Bu Orchid ya? Siap, iya masih cukup, Pak. Kita sampai jam 11, jadi masih ada 10 menit gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi Q&A ya, ke sesi tanya jawab. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini mumpung ya kesempatan langka nih kita bisa belajar langsung dari ekspertisnya gitu ya, orang yang bekerja di bidang K3 atau HSE. Silahkan mungkin dari teman-teman dan mungkin asisten nanti dibantu ya mencatat mungkin siapa yang bertanya gitu ya. Mungkin Silakan ya, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan lain pun dipersilakan. kan? Nah, yang WhatsApp boleh bertanya enggak ini? Oh, boleh. Boleh, Monggo Bu Bu. Rini. Yuk, makasih Pak Farid untuk sharingnya. Terima kasih, Bu Luar biasa Rini. ya ini apa teman-teman mahasiswa ini sharing tentang sistem manajemen K3 yang memang dilakukan di inilah di industri gitu. Em, yang tidak diperoleh di kelas. Kalau di kelas kan ya teorinya, tapi praktek langsungnya di industri kan ini sharing yang sangat bagus dan berguna. Dan akan jadi bahan UTS juga. Jadi teman-teman Oh, silakan bertanya banyak-banyak. Mungkin ini saya mau bertanya tentang tadi kan disampaikan memang kebijakan itu menjadi policy itu kan menjadi sesuatu yang apa ya utama ya yang ya, pertama yang memang itu harus dilakukan oleh industri gitu. Itu tadi ya, kalau misalnya tidak mengikuti aturan atau tidak kan ada punishment. Nah itu bagaimana caranya melihat atau dia itu mengalami kesalahan atau tidak gitu? Atau memonitor gitu, eee, ikut dan tidaknya itu. Apakah ada kayak sistem tadi saya nggak mungkin belum detail disampaikan ya, seperti hmm, apa tadi card gitu ya? Apakah itu termasuk misalnya saya bisa melaporkan, rekan kerja kalau dia melakukan sesuatu yang tidak safe gitu, apakah ya, termasuk seperti itu? Jadi memonitor jangan-jangan ada juga yang nggak terlewat gitu karena tidak bisa terpantau semua. ya, Mungkin gitu ya? Ya, ya. monggo. Terima kasih, Bu Rini. Jadi, slide saya itu masih slide yang apa ini, Bu Orchid? Yang di yang muncul di saat ini di screen? Ya, ini muncul slide ini Pak, slide. Oh ya, masih di sini kan? Ya, Ya, masih. jadi, benar tadi Bu Rini untuk, menjawab yang pertama tadi, terkait dengan policy and leadership, ini memang, di key frame-nya kita, di framework-nya kita tuh memang, kenapa dia juga yang paling sentral di sini, karena untuk, policy and leadership itu, kunci dari penerapan implementasi asset management tuh di kebijakan dan di leadership-nya gitu. Ini akan sangat percuma kita punya program bagus apabila kita tidak punya, dukungan dari manajemen atau komitmen manajemen untuk bisa menjalankan ini. Sehingga di sistem, ISO sendiri pun juga menetapkan memang, leadership gitu, policy leadership ini sebagai salah satu klausul untuk dijalankan. Nah, untuk terkait dengan aturan-aturan yang ada di policy ini sendiri tadi yang telah disampaikan, ini ada ketentuannya, Bu Rini. Jadi memang ada informasi kriteria untuk, yang telah disosialisasikan ke karyawan, ada spesifik work instruction-nya sendiri untuk terkait reward and punishment. Jadi ada daftar peraturan, yang mengacu ke aturan perusahaan, peraturan-peraturan terkait HSE-nya, apa saja,
pelanggaran yang dilakukan, kemudian konsekuensinya apa. Itu ada yang level 1 mungkin ada sanksi verbal, ada yang kemudian sanksi SP1, SP2, dan tadi pun juga ada yang langsung keluar SP3 atau langsung di PHK apabila ada beberapa pelanggaran yang memang tidak dapat ditolerir. Itu pun juga kriterianya telah didetailkan di peraturan perusahaan, dan disosialisasikan ke karyawan di awal masuknya mereka sebelum bekerja gitu. Nah, terkait yang Bu Rini tanyakan sebentar. Berikutnya untuk mekanisme pelaporan apabila karyawan menemukan kondisi-kondisi yang tidak aman, di tempat kerja, benar tadi Bu, jadi ada mekanisme CARD tadi udah disampaikan. Kita punya punya digitalized form ini, untuk bisa karyawan itu tuh melaporkan observasi kondisi-kondisi yang tidak aman di lokasi kerjanya dia, maupun ada perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Jadi itu bisa dilaporkan secara digital, kemudian nanti dapat ditindaklanjuti laporan dari teman-teman tersebut, observasinya untuk masing-masing gitu diperlukan. Misalnya ada kondisi yang tidak aman, maka kemudian dia diperlukan langkah action-nya apa, kemudian kalau misalnya ada perilaku yang tidak aman, maka nanti bisa jadi perlu di-coaching karyawannya atau perlu di-training ulang dan seterusnya. Tapi ini ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh semua karyawan untuk melaporkan seluruh kondisi dan perilaku yang tidak aman di tempat kerja. Dan itu nanti langsung dapat notifikasinya dan dapat di-follow up langsung gitu dari manajemen setelah mendapatkan laporan tersebut. Lebihnya seperti itu, Bu Rini. Oke, makasih Pak Farid. Bu, Oh, ini ada yang saya nanya ini Bu, sebentar. Kelihatannya ada yang nanya di chat grup. ya, monggo. Saya langsung aja Bu Orchid ya, coba ya. Saya baca aja ya. Iya, Ini silakan Pak. ini yang teman-temannya mau on mic aja atau langsung saya baca aja dari sini? Dari ini. Nah, yang pertama nih dari Lovia Faridista. Kira-kira eksiden yang paling parah yang terjadi di CKB dan bagaimana proses evaluasi serta improvementnya dari kejadian tersebut gitu. Oke, jadi untuk saya responnya satu-satu ya, nanti setelah itu pertanyaan berikutnya. Kalau yang pertama kejadian yang paling parah, kalau di logistik, kita paling sering itu kejadiannya adalah kejadian property damage. Jadi property damage itu adalah kejadian insiden yang berakibat adanya kerusakan alat atau kerusakan aset kita. Karena kan kita di logistik itu bergeraknya di bidang transportasi salah satunya ya. Nah, di bidang transportasi itu challenge-nya adalah aktivitas yang dilakukan oleh armada-armada kita itu tuh dilakukannya di jalan publik, di jalan umum gitu. Yang potensi bahayanya bisa jadi bukan hanya dari sisi internal, tapi juga ada yang uncontrollable atau tidak bisa dikontrol dari sisi eksternal. Jadi ada pengguna jalan lain dan seterusnya. Nah, itu ada yang berakibat ada kerusakan, ada yang tabrakan gitu misalnya, kemudian berakibat asetnya rusak gitu atau barang customer rusak. Nah, kemudian proses yang selanjutnya dilakukan, kita melakukan proses namanya insiden investigasi. Jadi setiap kejadian sekecil apapun kecelakaan kerja yang terjadi di CKB, kita punya form investigasi, ada mekanisme untuk melakukan investigasi untuk dapat bisa menemukan root cause-nya atau akar masalah dari kejadian tersebut. Jadi apakah itu penyebabnya karena kendaraannya tidak dipantau kelayakannya gitu, ternyata kendaraannya nggak layak, atau bisa jadi dari sisi drivernya dia tidak cukup kompeten gitu misalnya, atau dia mengalami kelelahan karena jam mengemudinya ternyata jauh melebihi dari aturan yang telah ditetapkan gitu, sehingga dia jadi fatigue, akhirnya dia kemudian tabrakan dan seterusnya. Nah, dari root cause-nya tersebut kemudian direncanakanlah action plan-nya gitu, corrective action-nya. Jadi corrective action-nya dari masing-masing temuan hasil root cause-nya tadi apa saja yang jadi temuannya. Dan kemudian dilakukanlah, dan setelah ada ketemu action plan-nya, ada due date timeline-nya. Itu harus dipenuhi kapan, kemudian akan dimonitoring closing-nya. Investigasinya akan selesai komplit ketika pelaksanaan dari
rekomendasi dari root cause-nya tersebut telah selesai ditindaklanjuti semuanya. Nah itu setelah itu dilakukan mungkin ada tambahan untuk program-program atau update yang bisa diberikan sehingga tidak akan terjadi kejadian yang sama di kemudian harinya. Gitu ya, Mbak Lovia. Semoga bisa menjawabkah pertanyaannya? Atau ada yang masih mau ditanyakan kembali? Oke, baik, terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua dari Mbak Viola. Selamat siang. Bentar. Sorry, Mbak Viola kereta. Kalau perusahaan yang belum terlalu besar, bagaimana untuk dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh pekerja? Karena biasanya yang aman itu cenderung ribet, jadi begitu tidak ada pengawasan langsung mencari kesempatan untuk ambil simpelnya aja. Nah, ini dia memang, jadi pertanyaan yang diangkat oleh Mbak Viola itu isu yang valid dan common atau lumrah terjadi gitu, terutama di Indonesia ya. Skala perusahaan itu, ada level maturity-nya gitu, ada level maturity-nya untuk pelaksanaan HSE-nya tuh udah berada di level apa gitu. Saya mau ngasih sharing ini cuman bentar ya, ada nanti takutnya terlalu lama gitu. Ini kalau waktunya lebih dari jam 11 nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Apa-apa, Nggak apa kita yang yang begini, seneng, iya, ya. kita malah Ya. senang. Pak Farid mungkin yang terbatas waktu. Enggak, saya aman, Bu. Saya seneng kok sharing-sharing gini, makanya Oh, sekalian saya tunjukin aja biar teman-teman dapat gambaran lah. iya, Terutama makasih. untuk menjawab pertanyaannya Mbak Viola yang tadi, kita tunjukin aja sebentar. Ini kalau screen-nya tuh munculnya masih yang awal ya, Bu Orci? Saya harus share screen ulang kah? Atau ini udah Ini masih yang slide presentasi CKB tadi, Pak. oh ya, sebentar. Ya. Saya share screen ulang aja. Nah, teman-teman, ini ada teorinya ya, teman-teman. Nanti bisa dicek sebenarnya. Jadi ada tingkatan untuk safety maturity level. Safety maturity level itu ada beberapa kiblatnya lah gitu ya. Jadi ada kemudian secara internasional itu dibikin ke apa ya, ininya untuk tingkatan, leveling untuk penerapan budaya safety di, sebuah perusahaan. Ada yang paling rendah itu yang patologis, tidak ada SMK 3, tidak ada manajemen risiko, tidak ada pelatihan, kemudian akan jadi reaktif. Dia akan jalan ketika ada, kejadian aja atau akan ada komplain gitu, dia baru akan jalan program HSE-nya. Jadi ketika, manajemen risiko berjalan ketika ada insiden, pelatihannya belum berjalan dengan baik. Next levelnya adalah di kalkulatif. Jadi ini SMK 3-nya dan manajemen risikonya sudah berjalan, komunikasinya pun juga sudah berjalan secara reguler, monitoring evaluasinya sudah berjalan. Tapi masih dijalankannya pun juga, dalam fase yang awal gitulah ya. Jadi masih dependent gitu terhadap, personil HSE-nya. Nah, kalau di proaktif, level proaktif itu jadi sudah berjalan secara proaktif, keterlibatannya dari karyawan sudah, muncul, dari manajemen juga sudah ada, dan juga sudah melampaui kepatuhan peraturan perundangan minimum. Yang kondisi ideal di safety maturity level adalah di kondisi generatif, di mana, kondisinya itu K3 atau HSE itu jadi nilai bersama dan jadi kebutuhan, bukan jadi kewajiban saja gitu. Jadi, di level ini tuh bahkan harusnya sudah di tahap tidak diperlukan lagi ada personel HSE, karena karyawan yang bekerja itu dia sudah menyadari, dalam melakukan pekerjaannya itu, tanpa diingatkan dia udah menjalankan cara-cara aman untuk melakukan pekerjaannya.
Jadi penerapan HSE atau K3 itu udah dipandangnya bukan lagi sebagai cost, tapi dipandangnya sebagai investasi dan oleh manajemennya. Dan itu telah terlaksana secara terintegrasi. Nah, saya mau nunjukin ininya cuma ya, grafik tingkatan safety maturity level. Balik ke pertanyaannya, bentar. Balik ke pertanyaannya Mbak Viola tadi, kalau misalnya pengawasan terhadap untuk perusahaan yang kecil, kemungkinan besar dia tadi perusahaannya dalam kondisi maturity levelnya yang rendah tadi. Jadi mungkin masih di fase yang bisa jadi patologis atau yang reaktif. Challenge-nya akan berbeda di masing-masing fasenya sebenarnya. Tapi kalau kondisinya masih yang reaktif ini, memang kesulitannya adalah dari sisi manajemennya biasanya itu tidak menganggap pelaksanaan safety itu sebagai hal yang penting. Oleh karena itu tadi kenapa di CKB kami menetapkan policy and leadership itu sebagai pilar utamanya untuk pelaksanaan program ini, karena dukungan manajemen itu akan sangat berpengaruh terhadap berjalannya program safety commitment management. Kalau kondisinya seperti itu, maka memang pelaksanaan untuk pengawasannya itu akan sangat bergantung terhadap seandainya di situ tidak ada personil HSE-nya, misalnya tidak ada orang HSE-nya atau tidak ada orang safety-nya, akan jauh lebih sulit lagi tuh. Dan memang potensi pelanggaran-pelanggarannya bisa jadi didiamkan saja. Jadi memang untuk melakukan perubahan itu harus diperbaiki secara keseluruhan dengan adanya training awareness. Jadi harus diberikan pemahaman yang sama, bahkan terlebih dahulu yang harus diberikan pemahaman level manajemennya, karena manajemennya harus merasa dengan melakukan safety di tempat kerjanya dia itu adalah bukan bagian dari cost, tapi adalah juga bagian dari untuk investasi. Jadi potensi direct cost dan indirect cost yang akan muncul ketika terjadi kecelakaan itu tidak terjadi ketika mereka sudah menjalankan sistem safety yang benar. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada kecelakaan, itu kan ada potensi cost yang akan muncul gitu ya. Sebentar, daerah cost. Nah, jadi di sini ada dampak gunung es dari gunung iceberg yang teman-teman mungkin tahu, udah ada dampak langsung, dampak tidak langsung untuk yang ada di sini. Nah, ini yang akan harus dipahami juga ini oleh si manajemen untuk akhirnya bisa dapat menjalankan safety-nya. Setelah itu kemudian dilakukan untuk beberapa program-program ASE-nya, dibentuk dulu programnya, planning-nya akan melakukan apa saja, pengawasannya pun juga kalau belum ada orang safety-nya, leader yang di lapangan pun selain terhadap productivity, dia juga harus bertanggung jawab terhadap aspek safety-nya dari pelaksanaan pekerja tersebut. Sehingga ya case shortcut tadi misalnya untuk ngambil simpelnya aja dia melakukan shortcut atau ambil jalan pintas, itu tuh bisa dihindari dengan persepsi yang sama terlebih dahulu, komitmen yang sama terlebih dahulu perbaikannya. Kurang lebih kayak gitu tuh untuk menjawab pertanyaannya Mbak Viola. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Viola? Nah, Pak, kalau semisal dari manajemen itu sudah menganggap penting, tapi Ya, dari sisi karyawan lebih ke melaksanakan itu terpaksa aja. Begitu nggak ada tim dari manajemen langsung, ya udah ngapain? Karena juga nggak ada pengawasan. Jadi mungkin udah diterapkan reward and punishment, tapi begitu merasa nggak diawasin, ya udah dilepas untuk ya. menjalankan SHE-nya itu bagaimana, Pak? Iya, jadi itu berarti next levelnya. Jadi manajemennya udah bagus nih, udah dukung gitu. Tapi kemudian dari sisi karyawannya dia hanya kerjanya benar kalau diawasin. Kalau nggak diawasin dia nggak melakukan. Nah itu yang bisa kita lakukan memang harus sering untuk mengisi kompetensinya si karyawan-karyawan ini dengan melakukan training-training gitu untuk memberikan pemahaman terhadap karyawannya. Sebenarnya terutama ya ketika terjadi kecelakaan kerja tuh yang rugi bukan perusahaan, mungkin perusahaan rugi gitu ya, tapi yang rugi paling besar itu adalah ke karyawannya sendiri, karena tadi balik lagi ke safety moment yang disampaikan di awal,
ketika terjadi kecelakaan itu yang akan terdampak langsung tuh adalah dirinya sendiri dan keluarganya dia gitu, yang dia mengalami kecelakaan. Dengan memberikan pemahaman tersebut, pekerjaan ini tuh mengingatkan, memberikan pemahaman ini nggak bisa selesai dalam 1, 2 kali gitu. Karena memang untuk sosialisasi safety ini challenge-nya adalah untuk menyamakan pemahamannya karyawan gitu. Jadi karyawan memang harus selalu dilakukan reminder, udah diingetin, udah ada aturan, udah ada sanksinya dan segala macam pun masih ada kemungkinan mereka melakukan pelanggaran, tapi di situ memang challenge-nya. Sehingga memang kita menciptakan ideal mungkin sistem yang bisa dijalankan untuk mencegah kecelakaan terjadi. Kayak tadi misalnya ada program terintegrasi, ada permit sebelum pekerjaan dilakukan, ada pengecekan mitigasi resiko, assessment-nya gitu udah dijalankan Pak. Belum, kalau ada hal-hal yang belum itu belum dilengkapi, maka pekerjaan tidak dilakukan. Nah, ketika dihadapkan dengan pilihan itu, mau tidak mau harus melengkapi terlebih dahulu. Itu kalau misalnya pendekatan itu bisa dilakukan, memang akan dengan sedikit enforcement, tapi tujuannya adalah sama-sama tadi untuk memastikan tidak ada terjadi kecelakaan kerja tuh di tempat kerjanya kita. Kurang lebih kayak gitu tuh, Mbak Vila. Baik, sudah menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Mbak Vila. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Olivia. Jesselyn Olivia, saya nggak salah ya, mudah-mudahan manggilnya Mbak Olivia ya. Untuk HSE sendiri, apakah terintegrasi dalam satu dashboard yang sama atau bagaimana Pak? Dan pihak mana yang mengetahui penuh kontrol integrasi? Oke, jadi untuk pertanyaan Mbak Olivia ini, di CKB sendiri kita ada dashboard untuk control tower-nya untuk implementasi program-program HSE maupun performance-nya HSE, baik itu secara statistik, kemudian man hours-nya gitu, pencapaian man hours, insiden statistik yang terjadi di masing-masing lokasi, kemudian juga terkait dengan program-program tadi yang 13 elemen leading indikatornya. Jadi lagging dan leading indikatornya itu kita ada dashboard untuk performance yang bisa kita lihat implementasinya. Untuk dashboard sendiri dibuat secara digital dan bisa diakses oleh seluruh karyawan dalam bentuk platform yang sama tadi yang saya tunjukkan untuk di digital, yang udah didigitalisasi ya, dalam bentuk di aplikasi di app base untuk yang itu sudah dijalankan untuk memonitor tadi, dan itu informasinya dapat digunakan oleh manajemen langsung misalnya untuk dapat mendapatkan data valid gitu, implementasi yang sudah berjalan di masing-masing area maupun performance di masing-masing area, serta juga dapat diakses juga oleh seluruh karyawan untuk mengetahui performance-nya untuk di areanya masing-masing. Nah itu kemudian terkait dengan sebentar, balik lagi pertanyaannya, controlling dan pihak mana saja yang mengetahui informasi tadi ya. Jadi dari seluruh level, dari manajemen sampai seluruh karyawan bisa mengakses untuk informasi dashboard tersebut, dan itu terintegrasi dalam satu dashboard. Kita biasanya menggunakan Power BI dan Google Studio gitu untuk menampilkan dashboard tersebut gitu. Mungkin gitu jawabannya Mbak Olivia. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih Mbak Olivia pertanyaannya. Saya lanjut untuk pertanyaannya dari Mas Juan Gilbert. Pada saat proses sosialisasi, apakah materi yang disampaikan selalu sama tiap saat atau terkadang ada penambahan materi dan juga ada beberapa penyampaian standar HSE kepada anak magang? Apakah sama dengan apa yang disampaikan kepada karyawan atau berbeda? Oke, nah untuk pertanyaan Mas Juan, jadi untuk terkait dengan untuk terkait dengan sosialisasi komunikasi yang dijalankan itu topiknya akan berganti-ganti terus sebenarnya setiap. Jadi kalau misalnya kita lihat di implementasi ini ada yang sifatnya
pre-work briefing yang dijalankan setiap hari. Kemudian ada juga yang general safety talk. Nah, ini ada pre-work briefing, sosialisasi yang dijalankan setiap hari. Kemudian juga ada bulletin, ada campaign, sosialisasi yang topik. Nah, ini temanya akan berganti-ganti. Jadi sesuai dengan kalau misalnya pre-work briefing itu sesuai dengan apa yang akan dikerjakan di hari tersebut. Ada juga mungkin topik-topik yang secara khusus yang dijadikan campaign di periode bulan tersebut. Misalnya terkait kita punya ada 12 CC values, tiap bulan masing-masing values itu akan menjadi tematik campaign yang akan disampaikan ke masing-masing karyawan. Jadi itu tadi ada bisa jadi temanya terkait fit to work atau nanti terkait dengan license and kompetensi atau terkait dengan seatbelt dan seterusnya. Jadi itu bisa jadi akan berbeda-beda untuk tiap penyampaiannya, dan itu periodikal, reguler, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan dilakukan. Masuk juga yang dilakukan komunikasi itu juga meliputi terkait topik-topik terkait health juga dan terkait environment juga gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan safety-nya saja. Nah, kemudian apakah untuk penyampaian ada standarisasi untuk penyampaian HSE kepada anak magang? Apakah sama dengan apa yang disampaikan karyawan atau berbeda? Nah, untuk safety induction itu tuh kita memiliki beberapa standar. Ada safety induction untuk visitor tamu yang memang visit hanya one day visit saja. Ada juga untuk karyawan yang memang itu full induction lengkapnya. Ada juga untuk yang temporary karyawan yang mungkin bekerjanya untuk 1 bulan gitu. Nah, itu levelingnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman itu dari masing-masing level itu ada ada kelengkapan untuk masing-masingnya akan berbeda gitu. Tingkatan kompleksitas isi kompetensi, isi training yang di deliver akan berbeda tergantung untuk jenis-jenisnya tadi, kondisinya tadi. Nah, untuk anak magang biasanya memang akan diberikan, akan dilihat ini, apakah si anak magang ini penempatannya hanya di office saja atau dia akan masuk ke dalam area operation-nya juga. Nanti akan disesuaikan untuk jenis training yang akan diberikan. Tapi commonly-nya biasanya anak magang tuh akan dianggap pun sebenarnya part of dari karyawan juga biasanya. Jadi kalau memang dia masuk ke lokasi kerja, maka yang akan diberikan adalah training lengkap seperti kita memberikan training kepada karyawan. Kurang lebih kayak gitu tuh, Mas Juan. Cukup menjawab kah, Mas Juan? Iya Pak, cukup menjawab. Terima kasih Oke, banyak Pak. terima kasih Mas Juan. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Tiara. Ingin bertanya, dalam SMK 3 ada risk-based thinking. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi resiko residual, sisa resiko yang masih ada walaupun sudah ada pengendalian, dan memastikan itu tetap dalam batas yang dapat diterima? Wah, menarik. Pertanyaannya ini udah based on theoricalnya udah dihubungkan. Jadi berarti teman-teman pemahaman saya udah agak lupa sebenarnya dulu tuh K3 ini, SKK ini, atau sekarang nggak tahu ya namanya kuliahnya apa. Mata kuliahnya K3 ya, Bu Arcit ya. Ini mata kuliahnya apa saja yang di-deliver, tapi pemahaman saya kalau ngeliat kayak gini berarti teman-teman sebenarnya udah dapat konsep untuk manajemen resikonya, udah tahu proses identifikasi bahaya sampai dengan nanti ada residual risk dan proses mitigasinya. Nah, terkait dengan risk-based thinking ini benar kita pasti akan menjalankan, kita punya SOP khusus untuk menjalankan manajemen resiko untuk di safety. Namanya kalau di CKB kita HIRA DC sebenarnya commonly sebenarnya sama aja di tempat-tempat lain. Ada banyak juga yang namanya HIRA DC, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determining Control. Terhadap pertanyaannya ini, misalnya udah ada nih, kita udah mengidentifikasi resiko untuk setiap tahapan pekerjaannya, kemudian dari resiko yang awal tersebut udah kita bikin control measure-nya atau kontrolnya seperti apa. Dari control measure tersebut biasanya kita udah ngelakuin nilai lagi assessment resikonya dari yang tadinya level high kemudian akan bisa jadi turun dari jadi medium, atau yang dari medium akan turun jadi low. Pertanyaannya Mbak Tiara, dia akan menanyakan ketika sisa resikonya masih ada
walaupun sudah ada pengendalian, memastikan itu tetap dalam batas yang dapat diterima. Jadi dalam proses melakukan risk assessment yang perlu dipahami itu dia bukan proses one time ya. Jadi proses melakukan analisa risiko itu akan berjalan terus-menerus gitu. Cycle-nya akan terus-menerus dan dinamis. Ketika ditemukan kondisi yang berbeda, itu pun akan bisa langsung dilakukan penyesuaian terhadap proses analisa risiko yang sudah ada. Jadi misalnya terdapat kondisi peralatan yang digunakan ternyata ada perubahan, atau sederhana ternyata pekerjaannya dilakukan tadinya di siang berganti jadi malam, maka potensi bahayanya akan berbeda gitu. Nah itu maka akan selalu mengupdate terhadap analisa risiko yang sudah ada. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan mitigasi, resikonya udah turun, kemudian ada kontrol-kontrol lain. Kita punya program untuk last minute risk assessment. Jadi memastikan dari dokumen HIRA-DC yang sudah ditetapkan itu tuh sudah dijalankan Pak belum di lapangan untuk di situ. Nah, jadi untuk sisa resiko yang ada tadi, yang misalnya sudah kita lakukan mitigasi, itu kita monitoring di lapangannya melalui proses last minute risk assessment tadi, Mbak Tiara. Jadi dengan melakukan last minute risk assessment, memastikan dari sisa resiko yang tadi masih acceptable untuk itu pekerjaan dilakukan. Itu akan bergantung terhadap assessment di lapangannya, dan itu kalau masih dalam batas tolerable dan kita bisa accept resikonya dengan proses mitigasi yang sudah dilakukan, maka pekerjaan bisa dilakukan. Kurang lebih teknisnya seperti itu tuh, Mbak Tiara. Apakah cukup menjawab, Mbak Tiara, untuk pertanyaannya? Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Rio. Bagaimana kemudian jika harus memilih antara produktivitas dan HSE, dan bagaimana menyeimbangkan keduanya? Ya, jadi pertanyaan ini sering sering jadi jadi pemahaman yang banyak jadi di tempat kerja gitu, di perusahaan-perusahaan, dan selalu ini seolah-olah dipertentangkan gitu, productivity dan HSE. Jadi terkait pertanyaan ini, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektifnya HSE, kita dikatakan HSE itu dipersepsikan selalu menghambat produktivitas karena diasumsikan dengan menjalankan aspek-aspek HSE butuh waktu lebih lama, butuh biaya lebih besar, dan seterusnya. Nah, di sisi lain sebenarnya kalau kita teman-teman pun juga sudah memahami yang tadi untuk teori gunning iceberg itu, terutama dari sisi cost, itu sebenarnya ketika ada terjadi kecelakaan kerja, maka dampak yang diakibatkan itu, baik itu secara direct cost-nya untuk biaya perawatan, biaya pengobatan, dan kemudian indirect cost-nya sampai dengan kerusakan aset, dan dampak image perusahaan, citra perusahaan yang buruk, itu tuh akan jauh lebih besar biaya cost yang dikeluarkan apabila terjadi kecelakaan kerja. Sehingga memang harus memiliki pemahaman bahwasannya implementasi HSE itu adalah sebuah priority yang harus dipastikan itu sudah dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa akhirnya tidak terjadi kerugian-kerugian yang tadi telah disebutkan. Karena kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, itu tuh salah satu dampak negatifnya pun juga secara productivity bisa jadi aktivitas pekerjaannya akan dihentikan, baik itu oleh stakeholder-nya maupun dari internal perusahaan atau dari customer misalnya. Dan itu tentunya akan sangat impact juga terhadap productivity-nya, jadi tidak menghasilkan. Nah, itu pemahaman awalnya gitu ya. Dan kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk bisa melihat perspektifnya, sebenarnya tuh HSE itu bisa dipersepsikan tidak selalu contrary. Tadi dengan pemahaman awal kita harusnya sudah memastikan HSE itu diprioritaskan ya terlebih dahulu gitu sebelum bicara yang lainnya gitu. Dengan asumsinya tadi ketika terjadi kecelakaan kerja bakal banyak kerugian yang terjadi. Nah,
Di sisi lain sebenarnya dalam mengimplementasikan HSE ini, untuk kita yang sebagai praktisi HSE, kita pun juga harus memahami bahwasannya kalau pekerjaan itu dilakukan kita mengutamakan HSE yang berimpact akhirnya perusahaan jadi rugi, tentunya itu juga tidak bijak juga untuk kita mengejar idealismenya kita untuk dari sisi orang HSE-nya untuk memastikan misal aspek HSE bisa diimplementasikan secara ideal. Nah, di HSE kami bisa memiliki pendekatan untuk bisa kita balancing dengan productivity itu dengan mengejar atau menempatkan pekerjaan implementasi HSE itu kita tarik ke depan, teman-teman. Jadi persiapan HSE itu sudah jauh-jauh dipersiapkan sebelum pekerjaan itu dilakukan, sehingga apabila nanti pada saatnya misalnya pekerjaan perlu dilakukan, di secara aspek HSE-nya sudah dilengkapi dari awal, tidak ada potensi pekerjaan misalnya akan dihentikan karena aspek HSE-nya belum lengkap dan seterusnya. Itu tuh salah satu triknya juga gitu, untuk bisa kita mindset-nya kita ubah dengan kita menempatkan justru HSE itu yang menjadi menjadi leader-nya gitu, dan untuk yang di belakangnya kemudian kita jadi dipersiapkan dari awal, baru kemudian pekerjaan bisa dilakukan secara aman. Dan itu akan menghindari potensi konflik terkait dengan productivity-nya gitu. Jadi triknya biasanya seperti itu. Terkait yang dari sisi cost pun, penerapan HSE itu kita bisa bikin barrier levelnya sebenarnya. Jadi HSE minimumnya tuh bisa kita tetapkan. Jadi untuk bisa pekerjaan tersebut dilakukan sebenarnya ada kondisi ideal sekali gitu yang bisa dijalankan, tapi sebenarnya ada minimum level atau mandatory level yang itu bisa dijalankan sehingga secara pekerjaannya pun tetap bisa berlangsung dengan aman. Nah, itu kita bisa temukan titik minimum levelnya itu di mana. Itu kita bisa dikoordinasikan dengan manajemen, dengan tim operationnya juga, sehingga akhirnya ketemu tuh jawabannya untuk bagaimana menyeimbangkan keduanya, baik itu secara persiapan maupun kita tetapkan HSE minimum levelnya yang perlu dijalankan. Strateginya biasanya kurang lebih gitu tuh, Mas Rio. Apakah sudah bisa terjawab pertanyaan Mas Rio? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Email. Mbak Emilia di TKB, apakah ada proses sertifikasi di bidang HSE agar sesuai dengan regulasi yang sudah ada? Biasanya prosesnya dijalankan beberapa tahun sekali. Oke. Nah, kalau di CKB atau ini sebenarnya saya mau coba memahami pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di legal compliance tadi di elemen kedua, sebenarnya untuk untuk beberapa peraturan sertifikasi gitu, itu sudah pasti akan dilakukan terhadap mandatori aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya kayak operator dia harus punya SIO, kalau rigger juga dia harus ada SIO-nya, untuk alat berat dia harus ada sertifikasi terhadap alat berat tersebut, dan ini aturan ketetapan masa berlakunya udah ditetapkan di peraturan perundangannya, kayak SIO operator itu berlaku 5 tahun sekali, atau rigger itu berlaku berapa tahun sekali. Ini untuk kewajiban yang melekat untuk ke personilnya dan ke equipment-nya. Di sisi lain, untuk sebagai personil HSE-nya, kita pun juga ada beberapa kompetensinya kita sebenarnya yang bisa dilengkapi untuk bisa menjadi HSE, untuk bisa mengawasi pekerjaan di TKB. Jadi kita ada secara nasional tuh ada ahli K3 umum, nanti mungkin teman-teman akan familiar juga, ada ahli K3 umum tuh yang ngeluarin dari Kemenaker atau dari BNSP, ada ahli K3 migas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akan ada kesempatan untuk setiap karyawannya kita tuh akan mentrainingkan secara reguler dan memenuhi gap kompetensi yang telah dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundangannya gitu. Jadi akan ada training berkalanya untuk yang personil HSE-nya sendiri. Tapi untuk yang sifatnya mandatory compliance terhadap aturan legal itu semua akan dipenuhi di awal sebelum pekerjaan dilakukan. Karena itu kewajiban ya sebenarnya
untuk itu adalah untuk memastikan program dapat berjalan secara aman. Dan seharusnya itu juga dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, tapi itu akan depends on maturity levelnya tadi, perusahaannya sudah sejauh apa, sudah se-mature apa untuk menjalankan HSE-nya tersebut di perusahaan tersebut. Tapi kalau yang dijalankan di CKB, kami kurang lebih seperti itu. Kita sangat komit sekali untuk compliance terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk juga di sisi lain kita ada inisiatif juga untuk melengkapi kompetensi personel-personel yang ada di internal kita sendiri. Kurang lebih kayak gitu tuh Mbak Imelia. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalau dari yang semua sudah dijawab semua, ada lagi teman-teman mungkin yang ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan ke Bu Orchid. Oke, terima kasih Pak Farid atas penjelasannya. Wah, sangat komprehensif sekali ya. Dan tadi juga ternyata dari teman-teman mahasiswa juga sangat antusias ya. Banyak sekali pertanyaannya. Dan tadi saya juga belajar, oh ternyata kalau implementasi di perusahaan seperti ini gitu ya. Jadi mungkin tadi poin-poin materi dari Pak Farid menjelaskan tentang khususnya kalau di PT CKB sendiri ada 13 program gitu ya Pak. Kemudian ada itu part of PDCA action-nya juga. Terus kemudian ada improvement, ada tadi kalau nggak salah ada HSE, ada 12 values, terus kemudian ada beberapa yang proses readiness to work-nya itu sudah didigitalisasi, jadi sudah paperless, dan untuk activity semacam pelaporan atau stop work activity itu ternyata bisa dilakukan di semua level karyawan gitu ya Pak ya. Nah mungkin sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin kami minta ini closing statement dari Pak Farid nih. Kira-kira Pak Farid bisa mungkin memberikan tips ke ini adik-adik mahasiswa terkait HSE misalnya, atau misalnya terkait mereka kan nanti ketika lulus ya di dunia kerja, kira-kira apa yang perlu di-prepare seperti itu Pak? Ya, terima kasih Bu Orchid. Tadi sebenarnya karena saya tadi kalau pertanyaan nggak cukup banyak, tadi saya mau ngasih semacam kuis lah gitu ya, buat nanti ada inilah ya reward yang mungkin saya bisa berikan ke teman-teman gitu. Cuma kelihatannya pertanyaan udah cukup sangat banyak. Saya senang sih, malah lebih banyak diskusinya. Tadi buat pancingan aja, tapi ternyata malah banyak diskusinya. Dan nanti mungkin ada 1-2 pertanyaan yang tadi saya rasa cukup baik, nanti saya akan sampaikan untuk ininya lah dari kami gitu ya, Bu Orchid ya, nanti akan kita sampaikan ada semacam reward-nya lah dari inilah token yang bisa kami berikan dari CKB untuk ke teman-teman mahasiswa. Nah tadi kalau diminta untuk closing statement, teman-teman jadi terkait dengan di HSE sendiri, nah teman-teman udah berada di tempat yang saat ini lagi kuliah di Teknik Industri UGM. Saya dari sana juga udah banyak belajar di sana. Saya sangat bersyukur saya lulusan dari Teknik Industri UGM gitu. Jadi kesempatan kita untuk mengeksplor, terutama salah satunya saat ini dengan bidang HSE itu kita lagi sangat growth banget untuk dan awareness-nya untuk hampir seluruh perusahaan besar saat ini pasti akan menjalankan sistem HSE di tempat kerjanya masing-masing gitu, karena part of dari brandingnya mereka, kalau mereka tidak menjalankan HSE-nya atau misalnya banyak terjadi kecelakaan kerja atau mereka tidak punya sistem yang baik, itu akan sangat secara reputasi citra perusahaan akan sangat kurang baik gitu buat calon investor dan buat di mata publiknya juga gitu, sehingga memang HSE ini sekarang sudah menjadi mandatori gitu untuk seluruh perusahaan. Nah, teman-teman punya kesempatan di luar, mungkin ini ada sharing session kayak gini, saya bisa sharing di terkait best practice, karena mungkin ya di perkuliahan banyak yang disampaikan, lebih banyak ke teorinya, tapi teman-teman pun juga harapannya pun juga bisa mulai banyak mencari informasi implementasi yang sebenarnya biasa dijalankan di perusahaan. Banyak banget. Ada pelatihan gratis, banyak juga yang sharing session. Kita
kalau nanti terbuka, saya ada banyak komunitas HSE juga sebenarnya yang kita menyelenggarakan training-training gratis. Training-training gratis itu tuh bisa diikutin buat teman-teman untuk juga improvement skill-skillnya dan knowledge-nya. Jadi mencoba untuk merelevasikan untuk yang teman-teman sudah dapatkan di bangku perkuliahan dengan juga prakteknya di tempat kerja itu akan seperti apa gitu. Sehingga nanti pada saat teman-teman sudah lulus pun juga bisa sudah ready gitu, sudah dapat banyak gambaran gitu. Kalau kita nyari ilmu mah bisa dari mana aja teman-teman. Sekarang tinggal balik ke kitanya sendiri, proactiveness-nya kita itu untuk bisa ngejar ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Saya sendiri sampai di saat ini pun juga senang untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu, misalnya untuk ilmu-ilmu yang sekarang ada dunianya, ada AI, ada digitalisasi, itu dunia ke depan kita perkembangannya akan sangat jauh menarik gitu. Jadi harus bisa adapt terhadap perubahan situasi sekarang gitu ya. Dan salah satunya pun juga nanti terkait HSE juga trennya akan banyak muncul digitalisasi sih ke depan dan kelihatannya. Nah itu untuk teman-teman yang tertarik ke bidang HSE pun juga banyak explore, nanti banyak komunikasi. Kita di HSE juga banyak berjejaring juga dengan sama praktisi HSE. Jadi usulan saya atau mungkin statement saya, tetap semangat teman-teman, selesaikan kuliahnya secepat mungkin, nggak usah di skripsi yang baik. Saya nyontoh ya, nanti kalau misalnya udah masuk fase skripsi, kan ini mungkin belum ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai kalau katanya Pak Anies. Jadi nggak usah terlalu lama buat skripsi. Insya Allah akan banyak disupport oleh dosen-dosen juga dari Bu Rini, Bu Orchid. Bu Rini, untuk for information teman-teman, ini dulu dosen saya, kepala lab, saya dulu lab ergonomi. Pas skripsi juga jadi dosen bimbingan saya. Jadi saya diluluskan Bu Rini juga dengan bantuan Saya Bu juga, Rini Pak. juga. Iya. Saya juga. Jadi senang rasanya buat saya sih bisa kembali ke kampus, bisa komunikasi lagi dengan teman-teman kampus, merasa bahwasanya apa yang sudah diberikan oleh kampus saya bisa kembali sharing juga gitu, apa yang bisa kemudian yang telah saya jalankan di tempat kerja saya kembalikan, saya bisa sharing juga ke teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di hari ini bisa banyak memberikan manfaat lah buat teman-teman semua. Dan terakhir saya dapat informasi juga teman-teman mau masuk masa UTS, jadi semoga UTS-nya dimudahkan, dilancarkan, dan dapat hasil yang paling baik buat semuanya. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, Bu Rini, Bu Orchid, dan teman-teman terima kasih juga atas antusiasmenya semuanya. Kalau boleh nanti saya mau screenshot ya Bu Orchid ya, buat semuanya nanti Oh di iya, webcam. Jadi Oh boleh ya. Pak. nanti Ya, foto bisa bareng gitu ya Pak. ada ininya lah gitu ya, pas di akhir gitu sebelum ditutup. Itu aja mungkin closing statement-nya dari saya, Bu Orchid. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Farid. Mungkin dari Bu Rini ada yang ingin disampaikan dulu, Bu? Oh ya, terima kasih sekali untuk Pak Farid di sela sibukan yang luar biasa sudah bisa bersama-sama dengan kami, dan next time kita akan ngundang lagi gitu untuk sharing lagi gitu di mata kuliah ini ya Bu Orsid ya. Siap support Bu ya, Rini, Bu Orchid. Siap, iya Bu. ya, jadi kayak kita bisa belajar banyak dengan Pak Farid ini. Matur Ya, nuwun siap Bu sekali Rini, gitu terima ya. kasih banyak. Ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ya, untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa absen. Tadi sudah di-share oleh asisten ya di grup chat untuk absensi hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri bisa on cam semua ya, kita foto bareng ya, atau untuk dokumentasi bersama. Jadi dengan Pak Farid dan teman-teman semua. Oke. Nanti mungkin asisten bisa dibantu di capture ya. Minta tolong. Oke, sambil Biar nanti kelihatan wajah-wajahnya, saya tadi khawatir takutnya saya ngobrol sendiri aja gitu. iya takutnya nanti ini. Ya, nanti mungkin asisten bisa dibantu aba-aba, dan ini kan ada berapa ya? Ada 5 layar ya kalau nggak salah. Jadi nanti mungkin biar tercapture semua ya. Oke, mungkin siapa ya? Alkin atau Magnesia bisa dibantu untuk boleh. ya, untuk Saya aba-abanya bantu boleh. switch. Ya. Ini pas